Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dengan NIM A121211180. Di video ini saya akan membahas mengenai pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Judul ini sambil dari sebuah skripsi yang penelitiannya dilakukan di SMK Negeri 1 Sinjai dan sampel penelitiannya yaitu siswa kelas 10 program keahlian administrasi perkantoran. Jadi di video ini saya akan mengkaji isi dari skripsi yang saya bahas. Lalu adapun metode ilmiah yang dilakukan di skripsi ini telah diterapkan di mana penulis telah memaparkan rumusan masalah, memaparkan kerangka berpikir, melakukan metodologi penelitian, merumuskan hipotesis, lalu mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan mengumpulkan hasil penelitiannya. Lalu terakhir penulis membuat kesimpulan dari sebuah penelitiannya. Baik, saya akan memulai menjelaskan mengenai judul yang saya pilih ini. Baik, adapun rumusan masalah dalam skripsi yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan media pembelajaran pada siswa kelas 10 program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Sinjai. Terus yang kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar siswa kelas 10 program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Sinjai. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi siswa kelas 10 program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Sinjai. Adapun pengertian dari media pembelajaran menurut Jemara dalam bukunya yaitu Strategi Belajar Mengajar pada halaman 120. Menurut Jemara, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media adalah segala alat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar. Dengan media, memudahkan seorang guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga materi pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa. Selain itu, media dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Adapun indikator media pembelajaran yang meliputi yang pertama itu media visual. Media visual adalah bahan dan peralatan yang digunakan oleh guru dalam proses belajar yang memanfaatkan indera penglihatan. Adapun media audio adalah bahan dan peralatan yang digunakan oleh guru dalam proses belajar yang memanfaatkan indera pendengaran. Terakhir yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini dianggap sudah lengkap karena selain bisa menggunakan penglihatan juga bisa mengandalkan pendengaran. Pengertian dari motivasi belajar. Sardiman mengatakan bahwa istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya upaya untuk mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar itu adalah dorongan yang berasal dari luar maupun dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi dan menggerakkan siswa itu melakukan perubahan tingkah laku dalam proses belajar sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Adapun indikator motivasi belajar yang pertama yaitu menggairahkan siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswa belajar yaitu adalah dengan menggunakan media untuk menarik minat belajar siswa sehingga tercipta suasana dan kondisi belajar yang lebih menyenangkan. Siswa merasa senang, termotivasi, dan bergairah dalam mengikuti pelajaran. Terus indikator yang kedua yaitu memberikan harapan realistis. Untuk melihat siswa berhasil dalam proses belajar, maka guru itu harus memberikan harapan yang realistis. Misalnya guru memberitahu bagaimana cara untuk mendapatkan atau berhasil dalam pelajarannya, sehingga siswa tersebut termotivasi untuk belajar. Tetapi hal tersebut harus benar-benar diterapkan oleh guru. Jangan sampai siswa itu merasa diberi harapan palsu, karena hal itu tidak akan disukai oleh siswa. Terus indikator yang ketiga yaitu memberikan insentif. Jika siswa memiliki prestasi yang bagus, maka seorang guru itu harus bisa memberikan insentif. Dalam hal ini,
Insentif yang dimaksud bisa berupa pujian atau nilai yang bagus, sehingga siswa itu termotivasi untuk lebih meningkatkan prestasinya. Indikator yang terakhir yaitu mengarahkan perilaku siswa. Seorang guru dituntut untuk bisa memperhatikan semua siswanya dalam proses belajar, mulai dari siswa yang aktif mengikuti pelajaran maupun yang tidak. Jadi siswa yang tidak aktif itu harus diberikan perhatian khusus oleh guru. Misalnya diberi teguran yang mendidik atau diberi tugas kemudian dibimbing. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam skripsi, yang pertama itu dengan pengamatan, yang kedua dengan angket atau questionnaire, yang ketiga dengan dokumentasi. Baik, saya akan membahas mengenai hasil olah data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi yang saya ambil. Yang pertama itu media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Media visual itu contohnya gambar, buku modul, dan PowerPoint. Yang pertama menggunakan gambar. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 1, guru SMK Negeri 1 Sinjai sering menggunakan gambar dalam proses pembelajaran untuk memudahkan siswa menerima pelajaran. Tabel 2 menunjukkan bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai selalu menggunakan buku paket yang relevan dengan materi yang diajarkan. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 3 menunjukkan bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai itu selalu menggunakan modul untuk membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Tabel 4, hasil olah data bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai itu selalu menggunakan PowerPoint untuk memudahkan siswa menerima pelajaran. Yang kedua itu menggunakan media audio. Pada tabel 5 ini, guru SMK Negeri 1 Sinjai itu tidak pernah menggunakan radio untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Berdasarkan hasil olah data tabel 6, menunjukkan bahwa guru di SMK Negeri 1 Sinjai itu tidak pernah menggunakan tape recorder untuk menarik minat belajar siswa. Media pembelajaran yang terakhir yaitu media audio visual yang mengandalkan penglihatan dan juga pendengaran. Contohnya itu menggunakan video. Yang pada tabel 7, hasil olah datanya yaitu guru SMK Negeri 1 Sinjai kadang-kadang menggunakan video untuk menarik minat belajar siswa. Selanjutnya hasil olah data pada motivasi belajar. Indikatornya itu yang pertama tadi menggairahkan anak didik. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 8, yaitu berupaya menarik minat belajar, kesimpulannya bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai selalu berupaya menarik minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Adapun tadi kesimpulan dari 9, kesimpulannya bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai itu selalu menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dalam proses belajar. Indikator yang kedua itu memberikan harapan realistis. Hasil olah datanya, jadi kesimpulannya bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai itu selalu memberikan harapan untuk membuat siswa berhasil dalam proses pembelajaran. Adapun indikator yang ketiga yaitu memberikan insentif. Pada tabel 11 yaitu pujian membuat siswa lebih prestasi dalam belajar. Pada tabel 11 ini bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai itu selalu memberikan pujian untuk membuat siswa itu lebih berprestasi dalam belajar. Tabel 12 yaitu nilai yang bagus membuat siswa termotivasi belajar. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari tabel 12 ini bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai itu selalu memberikan nilai yang bagus untuk membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Adapun indikator motivasi yang terakhir yaitu mengarahkan siswa. Pada tabel 13 yaitu yang pertama membimbing membuat siswa termotivasi untuk belajar. Dari tabel 13 ini bahwa guru SMK Negeri 1 Sinjai itu selalu memberikan bimbingan
untuk bimbingan untuk membuat siswa itu termotivasi dalam belajar. Terus tabel 14 yaitu salah satu contoh dari indikator 4 yaitu teguran membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Hasil olah datanya, jadi kesimpulan dari tabel 14 ini yaitu bahwa guru di SMK Negeri 1 Sinjai ini selalu memberikan teguran untuk membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Adapun kesimpulan dari sebuah skripsi yang sambil, yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran di SMK Negeri 1 Sinjai berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan media visual, yaitu gambar, buku paket, modul, dan PowerPoint. Media audio yaitu radio dan tape recorder, dan media audio visual yaitu berupa video. Kesimpulan yang kedua yaitu motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Sinjai berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aspek menggairahkan siswa, memberikan harapan realistis, memberikan insentif, dan mengarahkan perilaku siswa. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh yang positif media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 program keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Sinjai, dan tingkat pengaruhnya tergolong rendah. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.